What is going on in the world right now has never happened in the history of the world. This is unbelievable, what we're going through right now. How can you shut down the whole world economy? Most people, that doesn't make any sense to them. I won't talk about conspiracy, but something's fishy about this corona crisis. And I think it's because they're covering up something very, very big. In March of 2020 was the biggest crash in world history of the stock market, but nobody knows anything about it because everybody's quarantined at home. People are missing out on one of the biggest catastrophic cash heists in the history of the world. They don't even know what's happening. September 2019, the shadow banking system collapsed. And that's why the Fed and the Treasury are printing tens of trillions of dollars all over the world. So when Corona appeared, I think it was an excuse to shut down the world economy to cover up what really happened. So I want you guys who are sitting at home, licking your wounds and wondering when you're going to go back to work and so you can get your lattes and cappuccinos and pizzas. Just know you might be missing one of the biggest opportunities in the history of the world because our governments have really screwed up. What's happening in the news today is fake. It's the old news. I don't know if it's real. The virus is real, but the media terrorism is frightening. Love and hate are very close to each other. And so the media controls us by love and hate and fear. We're going to come out of this better. I don't know how, but it's called metamorphosis. Metamorphosis is like when a caterpillar turns into a butterfly. And the definition of metamorphosis, you can look it up in the dictionary, is the transformation from an immature form to an adult form. Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan SMS. Suara SM agak rada-rada kurang fit ya, agak serak cuman karena kondisi tadi banyak call dari klien untuk mereview token GFI. Oke, coba SM mau buatkan sedikit tentang progress year finance GFI ya. Oke, thank you so much untuk teman-teman seperti Mas Mahendro Suryo, Mas Ahmad Topan ya, Mas Bayu Septian, ada namanya Pak Lurah ya, ada namanya Pak Farta Gangga, ada namanya Pak Adi Waluyo, ada namanya Pak Andi Heri, ada namanya Mbak Nurida dan Mbak Jennifer Huka. Orang-orang yang masih memiliki banyak potensi dan talenta bagus menekunin dunia cryptocurrency ya. Mungkin ke depan analisa saya beliau-beliau itu akan jadi salah satu pemain kripto hebat dan seorang analis yang benar-benar paten ya untuk melihat progres perkembangan dunia cryptocurrency di era yang makin luar biasa persaingannya. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk beliau-beliau yang sudah support ya, sudah banyak memberikan support. Dan untuk GFI per hari ini masih bertengger di 356 juta poin sekian. Sesuai yang sudah saya info 1 minggu yang lalu di Telegram SM ya, bahwa GFI akan dump estimasi di kisaran 350 juta per koin. Waktu itu masih di posisi rank 460 kalau tidak salah, saya masih ingat sekali ya. Dan banyak pertanyaan dari teman-teman pemain kripto di luar maupun di Indonesia. Apakah YIV akan terus stuck di level 356? Apakah masih punya banyak peluang? Ini sebuah pertanyaan yang umum untuk para pemegang kripto YIV ya. Analisa saya begini, para elit investor, para pemain kakap yang memiliki cukup modal ya, sedang menarik cuannya untuk mengalokasikan ke kripto baru ya. Jadi
Kalau kita lihat dari kapasitas marketnya YFI itu tergolong sedikit ya. Dari trading volume pun untuk saat ini masih stuck, belum ada peningkatan, masih tetap di level 4 triliun. Untuk kapasitas market pun masih di level 10 triliun ya, belum ada pergerakan yang signifikan, dan TVR rasio juga masih 0 versus 85 ya. Jadi untuk pemegang kripto jenis YFI, saran saya yang melakukan atau mengambil posisi di angka 356 so far saat ini belum cuan ya. Tetapi teman-teman yang sudah mengikuti video SM waktu itu awal sekitar masih harga berapa lah, masih ratusan lah, sekitar berapa, sekitar 200 atau berapa, itu mungkin saat ini sudah cuan ya. Karena pergerakan JIV begitu cepat nanjak ya, jadi baru hari ini, besok udah tingkatannya udah 100 juta. Jadi saya harap teman-teman bisa bersabar dan di hold dulu, tidak usah panik harus di cut loss ya, di hold dulu. Dan saat ini kita harus buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar ya, bahwa pesaing baru, token baru yang namanya T ya, sepertinya sama nih dengan GFI ya. Untuk YFBTEL sudah listing di Hotbit, sudah listing di Uniswap, itu punya total supply 7.000 keping ya. Sudah saya buatkan videonya kemarin tuh, ada di bawah. Banyak pertanyaan dan para analis berpikir apakah YFBTEL akan melampaui harga YIV. Saya sudah jawab pasti bisa ya, sangat bisa dan mungkin bisa. Kenapa bisa? Total supply-nya sudah jauh ya, 30 versus 7.000 keping. Oke, kita bicara kapasitas trading, memang YFBTEL kan masih kalah ya, karena baru beberapa hari listing. Dan kita tunggu durasi sekitar 1 bulan ke depan. Kita melihat bagaimana peak session-nya YFBTEL menggapai price yang cukup tinggi ya. Dan untuk YIV, bisakah nanti up di 700? Masih sangat punya peluang kembali ke rank 700 juta ya, walaupun perlu waktu. Jadi apa yang harus kita lakukan saat ini melihat fenomena seperti ini? Harus tenang, tidak boleh gerabah gerubuk ya, tidak boleh gegabah mengambil sebuah keputusan. Saat ini yang diperlukan adalah hanya tenang sambil memonitor progres baru ya. Yang punya YFBT masih nyengklak, ditahan dulu sambil melihat progres Your Finance Bit yang saat ini sudah bertengger di level 1.527 US dollar poin 29 ya. Total supply 7.000 ya. Dan ini luar biasa. Buat saya token yang mempunyai supply sedikit itu lebih menantang ya. Naiknya luar biasa, turunnya full profitnya juga luar biasa. Menurut saya itu lebih menantang karena saya pemain kripto ya. Jadi untuk para pemain kripto yang ingin santai ya, jangan melihat invest di token-token yang memiliki supply sedikit, tapi invest seperti di Bitcoin atau di Ethereum silahkan. Kalau ingin tenang, nyaman, duduk manis ya. Tetapi saya lebih suka tantangan ya, saya lebih suka mereview dan mengikuti sebuah gejolak dinamika cryptocurrency langsung ya. Jadi untuk token yang memiliki total supply lebih sedikit itu lebih menantang buat saya ya, untuk menganalisa, karena ini adalah sebuah dinamikanya bermain cryptocurrency. Salam sehat selalu untuk kalian. Prepare your finance bit, jangan lupa ya, sebelum harga naik.